Kemudian hal yang menakjubkan terjadi. Di setiap bagian yang pantas ditepuk tangani, sang sultan mengangguk, kagum, dan di setiap bagian yang memancing ketakjuban, dia pun tampak takjub. Semuanya dibuat tak percaya. Sang wazir, para panglima, dan para menteri sama-sama terkejut karena ya tadi sultan tidak bisa berbahasa Arab. Sultan kita kan tak bisa berbahasa Arab, gumam mereka satu sama lain. Tetapi dia kelihatan mengerti setiap apa yang diucapkan sang penyair. Dia pasti sudah mengerti bahasa Arab selama ini dan merahasiakannya dari kita. Dan saat mereka berucap demikian, mereka pun menjadi khawatir. Sebab mereka masih ingat ketika mereka dalam banyak kesempatan berbicara dalam bahasa Arab di hadapan sang sultan. Karena mereka menduga dia tak paham sedikit pun isi pembicaraan mereka. Ya ini tentu kurang adab ya, berbicara apalagi di depan orang yang dihormati, berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami. Nah itu bisa menimbulkan suudzon. Kita pun sama sebenarnya, misalkan dalam kelompok kita yang heterogen, misalkan ada Jawa, Sunda, bagaimana macam. Nah itu hindarkan berbicara dengan menggunakan bahasa daerah ya, sehingga orang tidak berburuk sangka. Ya, yang terjadi itulah, sultan itu orang membicarakan dirinya di hadapan mungkin, tapi dengan bahasa Arab. Karena anggapan bahwa si sultan itu tidak bisa berbahasa Arab. Nah, itu menjadi kekhawatiran. Ya, selama beberapa hari, para menteri dan orang-orang istana resah dan khawatir. Sampai akhirnya mereka setuju untuk mencari tahu apakah sang sultan mengerti bahasa Arab atau tidak. Sang sultan memiliki budak kesayangan, sehingga para menteri menemuinya dan memberinya banyak hadiah, termasuk seekor kuda, seekor bagal, keledai ya, dan sejumlah uang. Tapi imbalannya apa? Mereka meminta untuk mencari jawaban atas teka-teki yang menyiksa mereka. Ya sebab kan kalau ternyata sultan bisa bahasa Arab, sultan tahu apa yang diomongkan di hadapannya, bukan di belakangnya. Beritahu kami apakah sang sultan mengerti bahasa Arab atau tidak. Mohon mereka, jikalau dia tidak mengerti, lalu bagaimana dia bisa mengangguk-angguk pada saat yang tepat? Apakah itu satu mukjizat atau itu ilham dari Tuhan? Si budak itu setuju, lalu dia mencari tahu dan mengamati majikannya dengan lebih dekat. Tetapi tak sekalipun dia mendeteksi tanda-tanda bahwa sang sultan mengerti satu kata Arab pun. Ya ini mungkin mubalaghah ya. Tidak mungkinlah sultan tidak tahu satu bahasa Arab pun. Mungkin dia tahu kaifa haluk atau apa gitu ya. Ya ini mubalaghah bahwa ya sultan itu betul-betul tidak tahu bahasa Arab. Karena dia Turki walaupun tinggal di Baghdad. Kini si budak pun juga sama menjadi penasaran akan pemahaman ajaib sang sultan pada puisi Arab tersebut. Tak kalah sudah jelas bahwa dia tidak bisa bicara atau mengerti sepatah kata pun dalam bahasa itu. Akhirnya suatu hari saat berburu dengan tuannya, si budak itu tak sanggup menahan diri lebih lama lagi. Nah ini jadi biasanya keingintahuan atau dalam bahasa sekarang itu kepo, itu bisa juga membahayakan, bisa juga memberi manfaat mungkin ya. Pengetahuan dalam keingintahuan dalam bidang ilmu pengetahuan itu membuat ya ilmu pengetahuan menjadi berkembang gitu ya. Jadi kita cari misalkan kenapa pohon apel itu jatuh ke bawah misalnya ke atas. Nah itu akhirnya ditemukanlah teori gravitasi oleh Isaac Newton ya. Karena apa? Karena keingintahuan. Tapi keingintahuan dalam urusan orang lain itu seringkali berbahaya dan ya kadang tidak diperbolehkan. Seringkali tidak diperbolehkan untuk mencari tahu yang bukan bagiannya atau yang bukan urusannya. Jadi kepo itu seringkali berbahaya. Ya, jadi si budak itu kemudian berusaha mencari tahu dan tidak bisa menahan dirinya. Akhirnya suatu hari saat berburu dengan tuannya, si budak itu tak sanggup lagi menahan diri.
ia merasa bahwa sang sultan sedang dalam suasana yang baik, dia pun menjelaskan padanya soal keterkejutan orang-orang istana dan menanyakan padanya secara terbuka, apakah sultan mengerti bahasa Arab. Nah, jadi bertanya juga atau mengorek informasi itu harus dalam kondisi orang itu baik. Ada satu penelitian dulu ya, orang yang dalam keadaan bahagia itu biasanya lebih mudah diajak atau dimintai tolong dibandingkan orang yang sedang suasana hatinya sedang jelek. Jadi ada penelitian itu, kalau tidak salah di di kotak telepon umum ya. Jadi ada telepon umum, kotaknya ada, kemudian ditaruh ada uang. Nah, orang yang menemukannya ya bahagia gitu. Dan kemudian ketika bahagia itu dia dimintai tolong. Dan dari sekian responden, hampir semuanya memberikan pertolongan. Nah, bagian yang kedua di satu kotak telepon yang sama itu disimpan kotoran. Ya, dan orang masuk itu kemudian ya suasana hatinya menjadi jijik, tidak enak gitu ya. Nah, ketika sedang begitu diminta tolong, itu hampir 80% orang tidak mau menolong ya. Jadi si budak ini juga menerapkan prinsip psikologis gitu ya. Jadi dalam suasana hati si raja itu sedang senang, dia bertanya, sebab kan bahaya itu kalau berkaitan dengan sultan, maka bisa saja nyawanya menjadi taruhannya. Jadi dia melihat si sultan itu dalam keadaan suasana hati yang baik, dia pun menjelaskan. Nah, si raja itu ketika mendengar itu dia tertawa. Ya, mendengar hal itu tertawa meledaklah tawa sang sultan. Nah, kata sultan begini, demi Allah aku tidak bisa bicara maupun mengerti bahasa Arab, katanya. Mengenai anggukanku, anggukan kepalaku dan tepuk tanganku, tentu saja aku tahu topik yang akan dibicarakan seorang penyair di dalam puisinya. Pikirmu topik apa lagi yang akan dibicarakan penyair yang dia pilih di hadapan seorang sultan kecuali puja-puji untuknya. Ya, aku pun mengangguk-angguk dan bertepuk tangan setiap kali ada keheningan. Ya. Jadi ya biasa seorang penyair akan memuji di hadapan penguasa dengan pujian-pujian yang baik. Dan kata raja ya itu tidak perlu dijelaskan, ya pasti seperti itu. Ya raja tahu gitu ya. Mungkin saking banyaknya orang yang memuja-muji. Nah, apa pelajarannya? Kata Rumi dengan cara demikian menjelaskan pada muridnya bahwa seharusnya kita tidak membiarkan kata-kata mengalihkan perhatian dari objek yang terlihat. Artinya ya kita harus fokus kepada objek yang kita tuju, pada objek yang kita dengarkan, pada objek yang kita ini kan bukan pada kata-katanya. Nah, misalnya kita sedang membaca Al-Quran nih. Kan dalam Al-Quran itu ada membaca dalam suatu kan kita diharuskan mendengar. Fa'idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, misalkan itu ya. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan diam. Mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini disunahkan atau diharuskan sebetulnya ketika imam membaca kita tidak membaca apa-apa. Jadi jangan mengikuti bacaan imam, dengarkan dan diam. Nah, jadi jangan ikut-ikutan membaca. Itu bagian dari imam. Sebab kalau membaca, makmumnya ikut membaca ya mending jadi imam semua gitu ya. Karena kita berimam itu artinya kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh imam. Maka ketika imam membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Nah, ayat ini dalam berkaitan dengan ayat sholat ya, bukan dalam hal yang umum, tapi dalam bagiannya di dalam sholat. Maka dalam sholat itu yang benar itu adalah ya mendengarkan apa yang dibacakan oleh imam tanpa kita membaca. Silahkan nanti dibaca lagi atau ditelaah bagian dari ayat tersebut. Nah, ketika kita membaca itu, kita
tidak mendengarkan kata-katanya saja, tapi mengerti pada objek yang dibacakan. Nah, makanya penting juga kita mengenal bahasa-bahasa Al-Quran. Ini Al-Quran sedang berbicara apa? Misalnya seperti itu. Kalau Pak Kiai almarhum mengajarkan di sini kan Al-Quran itu ada dua. Ada ayat targhib, ada ayat tarhib. Targhib itu artinya memberikan kabar gembira. Tarhib itu artinya memberikan kabar ancaman, misalkan seperti itu. Nah, misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang surga, maka kita minta Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta masuk surga misalkan. Atau ketika Al-Quran berbicara tentang neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar, misalnya ya Allah aku berlindung dari api neraka. Nah, itu ada interaksi, ada dialog. Maka ya penting untuk mendengarkan dan mengetahui maknanya, mengetahui bukan kata-katanya saja, tapi maknanya. Nah, itu apa yang diajarkan oleh Rumi, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melihat segala sesuatu, yang penting adalah bukan pada kata-katanya, tapi pada maksud dari kata-kata tersebut. Nah, mungkin itu kaitannya dengan kita membaca Al-Quran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, Imam Ali alaihissalam mengatakan istantik Al-Quran. Bacalah atau ajaklah Al-Quran itu berbicara. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, maka kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Al-Fatihah itu dibagi dua, kismun li wa kismun li abdi. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta akan aku kabulkan. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu misalkan satu bagian pertama surat Al-Fatihah dari basmalah hingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ada dialognya. Misalnya ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan hambaku telah memulai dengan namaku, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan hamadani ya abdi, hambaku telah memujiku dan bagi dia apa yang dia minta. Makanya membaca Al-Fatihah juga baiknya satu demi satu, karena itu sedang terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada dialog. Maka bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Saya ingat dulu guru saya almarhum Kiai Ibnu Juraimi, Suprapto Ibnu Juraimi. Itu membacanya satu demi satu gitu ya, lama, tartil lah, satu demi satu. Nah, membaca Al-Fatihah juga sama seperti itu, satu demi satu ayat. Ya, tidak dibaca misalkan per 3 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan tidak dibaca seperti itu, tapi dibaca satu demi satu, ayat per ayat. Nah, itu yang bagus, sehingga terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi berkaitan dengan cerita dari Rumi ini, kita tidak boleh atau tidak harus terpaku kepada kata-katanya, tapi terpaku kepada makna yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Makanya kita perlulah belajar tafsir itu supaya kita tahu Bismillah itu maknanya apa. Nah, dalam tafsir atau Taiful Isyarat itu ada 114 makna basmalah. Ya. Di 114 ayat al-basmalah. Walaupun basmalah itu di awal cuma 113, tapi dalam surat An-Naml itu ada satu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Syekh Kusyairi itu maknanya berbeda-beda basmalah tiap ini. Dan itu merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Saya tidak tahu kenapa di mushaf-mushaf sekarang itu tidak ditulis basmalah itu sebagai ayat yang pertama gitu ya. Nah, sementara di mushaf, sebenarnya mushaf Ahmadiyah, kemudian mushaf
Imamiyah yang pernah saya beli juga, itu ada nomornya. Bismillah itu nomor 1. Baik, jadi itu kata Rumi di kisah bahasa Sultan tidak bisa berbahasa Arab. Jadi jangan terpaku kepada kata-kata, tapi ungkaplah atau simaklah apa yang ada di sebalik kata-kata. Jadi niatnya, tujuannya, objeknya itu yang harus diperhatikan. Ada orang memuji tapi di baliknya niatnya adalah menghina. Itu ada satu uslub dalam bahasa Arab juga, niatnya memuji tapi tujuannya adalah penghinaan. Banyak dan kita pun sering menggunakan. Ini ada yang ya sebetulnya bahasanya biasa tapi tujuannya adalah pujian. Nah, itu ada uslub-uslub di dalam bahasa. Semua bahasa ada. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, semuanya ada. Nah, jadi perhatikan itu, niatan di balik kata-kata. Apalagi kalau orang memuji, nah itu harus hati-hati. Karena banyak pujian itu diinikan dengan satu tujuan tertentu, kata Rumi begitu ya. Baik, yang kedua, kisah yang kedua itu adalah pedagang yang tersesat. Satu bab saja ini ya. Baik, bab ini diawali dengan kisah mengenai seorang pedagang kaya raya yang sedang dalam perjalanan haji saat dia tersesat dan mendapati dirinya berada di tengah-tengah gurun pasir. Hari itu sungguh sangat panas, menyengat, dan mentari yang semangat bersinar bermakna bahwa pedagang itu akan takluk oleh rasa haus yang sangat. Meskipun pria malang itu menengok kiri dan kanannya, meskipun dia memicingkan mata untuk menemukan rekan-rekan seperjalanannya, dia dapati dirinya tersesat sendirian di padang pasir. Dengan cepat, dia seperti lumrah terjadi di gurun, dia kehilangan arah, berjalan tertatih-tatih dan mulai kehilangan harapan untuk mendapatkan pertolongan. Tapi tiba-tiba dia melihat di kejauhan cakrawala, sebuah tenda yang kecil dan compang-camping. Sembari mengumpulkan kekuatan dan energi yang tersisa, dia melangkah ke arah tenda itu dan ketika mendekati tenda itu, dia berjumpa dengan seorang wanita. Nah, tentu ini bukan tenda biru dalam lagunya Desi Ratnasari ya, tapi tenda di tengah gurun. Ya, jadi dia berteriak kepada wanita, "Tolong aku," jeritnya. "Aku tersesat dan aku butuh air. Kaulah satu-satunya harapanku." Nah, perempuan itu mempersilahkan sang pedagang masuk dan duduk di tempat teduh, sementara dia menuangkan bentuknya air dari sebuah kendi yang diambil dari sumur di padang pasir. Oase namanya sumur padang pasir itu. Matahari yang terik menyengat membuat air itu panas dan membuat sumur itu biasanya mengandung garam, jadi rada-rada asin. Ini seperti air di Kum itu asin banget, jadi bergaram ya. Ya mungkin di Kum juga karena panas jadi airnya asin. Jadi kondisinya begitu, kendati demikian sang pedagang minum air itu dan dia lega karena dahaganya terpuaskan dan berterima kasih atas kemurahan wanita tersebut. Setelah beristirahat sejenak, sang pedagang berkata pada perempuan itu, "Aku berterima kasih atas kebaikan hati yang telah kau tunjukkan padaku," katanya. "Kau telah menyelamatkan hidupku dan kuharap aku bisa membalasnya. Aku seorang pedagang di Baghdad. Aku seorang pedagang dan aku sering bepergian antara Baghdad dan Kufah dan Wasit." Baghdad dan Kufah itu sekitar 200 kilometer lah kurang lebih. Kalau dulu ya pakai unta bisa mungkin sehari, tapi kalau sekarang pakai mobil mungkin sejam 2 jam sampailah. Allah telah mengarunia aku kekayaan dan aku punya rumah di 3 kota itu, di Baghdad, Kufah dan Wasit. Jika kau merasa bahwa hidupmu di sini terlalu sulit, kau dan keluargamu bisa menjadi tamuku di rumahku yang mana saja. Di mana kau akan jumpai manisan yang berlimpah, air dingin, makanan berbagai macam, kamar mandi, barang-barang mewah, dan kenikmatan lainnya. Pedagang itu lalu berbicara soal kehidupan di kota tersebut, pakaian yang dikenakan oleh para penduduknya, bagaimana mereka hidup dan bepergian. Sang wanita yang mendengar itu semua benar-benar terpukau. Ya, dibandingkan dengan tenda compang-camping miliknya, hidup apa yang diceritakan oleh si pedagang itu ya tentulah sebuah kemewahan. Nah, lalu wanita bertanya, "Dan di musim dingin kau bisa mandi dengan air hangat?" Ya, wanita bertanya dengan ragu.
Ya, yang belum pernah merasakan musim dingin mungkin akan susah membayangkan kalau tidak mandi dengan air hangat ya. Di musim dingin kok bisa mandi dengan air hangat? Wanita itu bertanya dengan ragu dan sang pedagang bercerita padanya tentang kamar mandi umum yang tersebar di setiap sudut, di setiap kota, di mana air berlimpah ruah. Jadi mungkin budaya kamar mandi juga itu mungkin hanya untuk orang-orang yang sangat kaya gitu, sehingga mereka bisa mandi ke hamam-hamam umum ya, kamar mandi umum. Di beberapa tempat, misalkan di Iran, saya pernah juga masuk penginapan yang tidak menyediakan kamar mandi, ya, hanya menyediakan toilet saja, tapi tidak menyediakan kamar mandi. Nah, memang mungkin di sana juga mandi itu adalah sesuatu hal yang tidak terlalu sering gitu ya. Mungkin mandi 2-3 hari tidak mandi itu adalah satu hal biasa. Nah, makanya kemudian ada pemandian umum yang atau di rumah tidak terlalu menyediakan kamar mandi dan pemandian umum menjadi sangat ramai. Dan pemandian umum juga pada saat dulu itu menjadi tempat atau pusat untuk bergosip lah gitu. Jadi kalau nginep misalkan di daerah-daerah Timur Tengah mungkin harus nanya, ini kamar mandinya di dalam atau di luar? Ya. Kalau di dalam berarti ada kamar mandi di dalam, tapi kalau di luar itu berarti mungkin harus cari kamar mandi umum. Dan biasanya harganya juga lebih mahal yang ada kamar mandinya gitu ya. Ya itu. Ya lalu wanita berkata, dan kau menyinggung soal buah-buahan. Jadi itu, maksudmu kau bisa memilih buah apa saja yang hendak kau makan? Sang pedagang itu tersenyum dengan lembut karena air tadi, meskipun payau, telah membangkitkan semangatnya. Pasar-pasar dipenuhi dengan buah-buahan yang dikumpulkan dari seluruh pelosok kerajaan. Aprikot dan mangga, beri dan bukan beri, beri dan pisang, anggur dan jeruk. Nah, pisang ini saya tahu pisang ini satu buah-buahan yang mahal di daerah Timur Tengah itu ya, karena jarang gitu. Pisang-pisang itu datang dari Asia. Jadi waktu dulu ya, Rafsanjani atau Ahmadinejad datang ke Indonesia, kemudian lihat pisang dijual dengan sangat murah, dia beli, memborong mobilnya itu dipenuhi dengan pisang, karena di sana pisang itu sangat mahal dan termasuk buah elit ya, dibandingkan anggur, apel. Nah, pisang itu jauh di atasnya. Ya, kedua orang itu terus bercakap-cakap sampai sang pedagang menanyakan keberadaan suami wanita itu. Dia sedang berburu untuk makan malam. Wanita itu memberitahu dan bersikeras agar si pedagang menjadi tamu mereka malam itu. Karena sang pedagang lelah dan lapar, dia akhirnya menerima undangan dari wanita itu. Jadi dia bercerita tentang kenikmatan yang dia punya, sementara dia dalam kondisi sekarang itu tidak punya. Sekitar 1 jam kemudian suami perempuan itu pulang dan di tangannya dia membawa makan malam yang berhasil dia tangkap. 2 ekor tikus gurun berbulu yang dia berikan pada istrinya untuk dimasak. Saya tidak tahu tikus gurun seperti apa memakannya ya. Mungkin beda dengan tikus-tikus got yang ada di sini. Orang Jakarta menyebutnya tikus Bandung gitu ya. Kenapa disebut tikus Bandung saya juga tidak tahu. Ya, jadi tikus gurun itu diberikan pada istrinya untuk dimasak, sementara dia duduk bersama dengan sang pedagang. Sekali lagi sang pedagang berterima kasih kepada kebaikan dan keramahan dirinya dan istrinya, namun ungkapan terima kasihnya segera ditolak. Ya, katanya setidaknya itu yang bisa kami lakukan, balas pria itu, karena seorang tamu selalu disambut di sini. Ya, jadi memang mihmon nawazi atau menerima tamu itu menjadi satu kebanggaan juga di kalangan orang-orang Arab. Segera saja hidangan disajikan dan ketiga orang itu duduk menghadap sebuah piring yang menampung makanan yang terdiri atas sepasang tikus gurun yang dibawa pulang pria itu dan dengan susah payah dibakar istrinya. Sebagian tubuh tikus itu gosong dan sebagian lagi kurang matang. Sang pedagang tak pernah menyantap makanan yang tak mengundang selera itu. Namun dia tak mungkin menyinggung perasaan tuan rumah yang telah begitu baik dan ramah untuk membagi makanan dengannya. Karena sangat kelaparan akibat tidak makan seharian, sang pedagang mengunyah daging yang alot dan tak enak
yang disajikan itu dan berhasil menelannya dengan bantuan air asin yang panas. Ya. Jamuan makan malam itu ya syukurlah selesai dan suami menawarkan pada sang pedagang untuk menemaninya ke kota terdekat. Sebuah tawaran yang senang hati diterima oleh sang pedagang. Tapi hal itu bisa dilakukan esok hari, paginya. Jadi malam itu saat sang pedagang tidur di luar tenda, di bawah langit yang bergemintang, sang wanita mendekati suaminya dan membisikinya. Jadi tidur di ini itu satu kemewahan gitu ya. Kalau sekarang misalnya ada tour ke Dubai, Qatar, itu biasanya salah satu paketnya adalah tidur di padang pasir. Dan ya itu satu kenikmatan luar biasa. Dulu sih kalau musim panas biasa kami itu tidurnya di atas gitu ya. Di di atap gitu ya, tidur di sana. Dan ya sambil ngobrol sambil mendengar orang ngobrol itu melihat bintang yang biasanya ya cuacanya cerah. Nah kata si wanita itu, kau sudah dengar semua kisah yang diceritakan tamu kita itu? Dia pun mengulangi apa yang telah diceritakan oleh pedagang itu. Nah kata suaminya apa? Jangan dengarkan hal-hal seperti itu, jawab suaminya. Ada banyak orang iri di dunia ini. Ketika melihat ada orang yang menikmati kesenangan dan berkecukupan, mereka merasa iri dan ingin menghilangkan keberuntungan orang itu. Itulah yang terjadi pada sebagian orang. Rumi menjelaskan meskipun nasihat tulus sudah diberikan, mereka mencemoohnya dan percaya bahwa itu cuma lahir dari rasa iri. Tapi semua orang bersikap sesuai dengan sifatnya. Jadi ya berhati-hati menceritakan kebaikan juga mungkin ya. Karena tidak semua orang menerima dengan ikhlas. Ada orang yang diceritakan kesuksesan, kebaikan, itu sifatnya iri. Ya. Karena sifatnya itu, kata Rumi, semua orang bersikap sesuai dengan sikapnya. Dalam sebuah syair juga di channel Lapak Rumi itu, ada sebuah syair juga tentang sifat yang seperti ini yang diceritakan. Katanya, ya kalau serigala itu ya habitnya dia menggonggong. Tapi hati-hati dengan serigala yang ada di dalam diri kita. Dia bukan hanya menggonggong, tapi juga bisa mencabik, bisa membunuh, bisa apa gitu ya. Nah membunuh itu sekarang itu bukan hanya membunuh dalam artian menghilangkan nyawa, tapi juga membunuh karakter, itu pembunuhan juga. Nah itu berhati-hati ketika kita juga berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang kemewahan, berbicara tentang kebaikan, karena kita belum tentu tahu orang itu menerimanya dengan baik atau tidak. Nah, kata Rumi, rembulan memancarkan cahaya ketika semua gelap gulita. Reaksi anjing apa? Reaksi anjing adalah menggonggong. Apakah itu salah bulan? Ya, enggak. Beritahu aku sesungguhnya, katanya. Ialah sifat anjing untuk melolong. Jadi memang anjing itu melolong gitu. Jadi kalau ada orang sukses, dia menjadi poros dari ini, kemudian orang itu menggonggong, nyinyir, nah itu bukan salah orangnya, tapi karena sifatnya dah dia sifat anjing, ya sifatnya menggonggong itu tadi. Jadi hati-hati, ini juga saya alami, mungkin kalau saya baca ini sebelum yang kejadian di Cijapati, mungkin juga akan berhati-hati, karena hatta ustadz sekalipun belum tentu sifatnya itu adalah sifat manusia. Mungkin saja dia sifatnya sifat anjing dan lebih jahat dari itu. Jadi berhati-hati. Baik, itu dua kisah dari Rumi dalam buku The Kingdom of Joy. Jadi sekali lagi saya membagi kajian Ahad atau ngaji Ahad itu dengan beberapa tema. Jadi ada tema berkaitan dengan mufradat Al-Quran. Ini sebetulnya yang menjadi pokoknya, cuma karena susah membaca dan membuat catatan, nah itu dibagi. Jadi mudah-mudahan kalau sebulan sekali saya bisa mempersiapkan dokumen atau catatan-catatannya. Itu mufradat Al-Quran mungkin di pekan, ya nanti dilihat pekan pertama atau pekan kedua, ahad pertama atau ahad kedua. Kemudian ada reading book itu ya review buku aja gitu ya. Nanti saya dapat banyak buku tuh, dari Ustadz Dimitri, dari Mas Baikuni, dari Ustadz Syam, dan yang lain-lain. Nah itu saya baca sedikit, kemudian kita review. Mudah-mudahan itu juga bermanfaat.
Kemudian ada reading book. Reading book itu ya baca buku. Baca buku seperti ini, kisah-kisah, atau nanti ada beberapa buku yang kita baca. Itu reading book. Kemudian ada juga rencananya adalah kita akan mengupas salah satu syair dari Rumi, ya, sesuai dengan tema dari YouTube saya itu yang Lapak Rumi dan juga ini Al Mustafa Foundation. Ya, nanti kita akan mengupas salah satu tafsir makna dari puisi Rumi tersebut. Nah, kemudian nanti kalau ada ahad ke-5 misalkan, itu bisa cerita yang lain. Baik, terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Mungkin biasanya ada teman-teman yang menyaksikan, Kang Yunardi, Kang Junaidi, ada Iqbal, ada Ustaz Kang Ali, Bu Ida, ya, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan atau terlewat saya sebutkan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua dan mohon doa dari semuanya. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.